Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu oleh karena Tuhan kami telah menyelamatkan kami di dalam Kristus, mempersatukan kami dengan Kristus sebagai kepala gereja, menjadikan kami sebagai umat pilihan Allah yang terhubung, yang terikat secara spiritual dengan gereja Tuhan di segala tempat dan segala zaman. Dan oleh karena itu kami bersyukur bahwa melalui keselamatan itu kami bukan hanya menjadi anak-anak Allah, tetapi menjadi saudara di dalam Kristus. Dan pada sore hari ini sebagai saudara di dalam Kristus, kami juga mensyukuri firman yang diberikan kepada kami untuk memelihara baik itu kehidupan spiritual kami secara personal maupun memelihara persekutuan kami sebagai gereja Tuhan yang sejati. Kiranya Tuhan yang memberi firman melalui pekerjaan Allah Roh Kudus yang menginspirasikannya kepada para rasul menjadi Tuhan yang memberikan pengertian kepada kami melalui iluminasi, pencerahan yang dikerjakan Roh Kudus di dalam pikiran kami, sehingga kami mengerti kebenaran Allah secara khusus mengenai siapa kami di hadapan Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyambut kebenaran Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk melihat beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama adalah Injil Yohanes pasal yang keempat. Injil Yohanes pasal yang keempat. Saya membacakan ayat yang ke-23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dan dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Satu bagian yang lain adalah dari 1 Petrus. 1 Petrus 2, saya baca ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5, lalu ayat yang ke-9. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani bagi satu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah saudara, ini adalah ayat-ayat yang berbicara mengenai gereja dan juga kehidupan mereka di dalam Tuhan setelah mereka diselamatkan. Beberapa waktu yang lalu saya membahas mengenai Kristus mendirikan gerejanya. Dia bilang, aku akan mendirikan jemaatku. Dan itu berbicara mengenai Allah yang menebus dan menyelamatkan saudara melalui kebenaran yang Dia berikan kepada saudara dan saya juga. Yang kedua, kemudian minggu yang lalu saudara dan saya berbicara mengenai gereja sebagai satu kesatuan yang utuh. Hari ini saudara dan saya akan berbicara mengenai gereja sebagai satu kesatuan yang bertindak di dalam kasih, tetapi mereka berdiri di dalam kebenaran. Nah Bapak Ibu, saya minggu yang lalu membahas mengenai gereja sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, satu bangunan yang utuh. Dalam konteks itu, saudara dan saya berbicara mengenai gereja dalam pengertian kita secara individual yang diselamatkan dan kemudian dipersekutukan dengan Kristus. Kita diselamatkan secara personal, secara individual. Karena saudara dan saya dipersekutukan dengan Kristus sang kepala gereja. Tetapi kalau saudara dan saya menikmati persekutuan dengan Kristus sebagai kepala gereja, itu berarti persekutuan ini juga terjadi dengan tubuh Kristus yang lain. Ada persekutuan spiritual antara kita secara individual dengan umat Allah di segala tempat dan segala zaman. Saya sebut ini minggu yang lalu sebagai gereja yang universal. Gereja yang universal, kita terhubung secara spiritual. Tetapi juga ketika saudara dan saya berbicara mengenai gereja, saudara dan saya tidak boleh mengabaikan apa yang disebut sebagai gereja lokal yang bersifat organisatoris. Oleh karena justru di dalam perjanjian baru, istilah gereja lebih banyak dikaitkan dengan gereja lokal di satu lokasi tertentu, tempat di mana umat Allah yang diselamatkan itu kemudian bersekutu dan menyembah Allah. Saya bilang kepada Bapak Ibu dan Saudara di dalam penjelasan itu bahwa masuk ke dalam gereja lokal dan organisatoris itu adalah konsekuensi persekutuan kita dengan Kristus. Sama seperti saudara dan saya punya iman yang menyelamatkan,
Maka saudara dan saya punya satu tanda yang dituntut oleh Yakobus, yaitu melakukan apa yang disebut sebagai perbuatan baik. Perbuatan baik itu tidak menyelamatkan saudara dan saya. Tetapi perbuatan baik adalah petunjuk adanya iman yang sejati, iman yang hidup di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu adalah petunjuk bahwa saudara dan saya telah mengalami apa yang disebut sebagai keselamatan. Maka kalau saudara dan saya mengalami keselamatan, konsekuensinya adalah saudara dan saya akan melakukan apa yang disebut sebagai perbuatan-perbuatan baik. Demikian juga waktu saudara dan saya berbicara mengenai persekutuan gereja secara organisatoris di dalam gereja lokal. Ini adalah konsekuensi dari persekutuan kita dengan Kristus dan persekutuan kita dengan gereja universal secara spiritual. Kita tidak masuk ke dalam gereja lokal, maka saudara dan saya mengalami persekutuan dengan Kristus. Tidak. Bukan kehadiran dalam gereja lokal lah yang membuat saudara dan saya mengalami persekutuan dengan Kristus. Tetapi persekutuan dengan Kristus konsekuensinya adalah saudara membawa diri masuk ke dalam gereja lokal di mana umat Allah yang sejati berbakti dan kemudian menikmati karunia-karunia surgawi yang disiapkan oleh Allah. Maka saya bilang ini adalah konsekuensi logis daripada keselamatan di dalam kehidupan saudara dan saya. Konsekuensi daripada saudara dan saya dipersekutukan secara spiritual dengan Kristus dan umat Allah yang lain. Minggu yang lalu saya juga bilang bahwa gereja lokal adalah ekspresi kelihatan daripada ikatan spiritual yang tidak kelihatan di dalam gereja yang universal. Saya mengaitkan itu dengan apa yang saya sebut sebagai kesaksian yang efektif. Jika kamu saling mengasihi, artinya orang harus melihat ekspresi kasih di antara saudara bersaudara di dalam iman Kristen atau di dalam Kristus. Orang harus melihat itu. Bahkan minggu yang lalu saya bilang Yohanes mengkaitkan ini dengan sebuah kesaksian yang efektif. Tidak ada yang pernah melihat Allah. Namun kalau orang melihat kamu saling mengasihi, orang akan mempermuliakan Bapamu yang di sorga. Saya juga mengaitkan kehadiran saudara dan saya di dalam gereja lokal sebagai apa yang disebut sebagai sarana pertumbuhan. Dalam pengertian gereja lokal adalah alat yang Allah pakai untuk mempertumbuhkan kita secara spiritual. Saudara, gereja universal tidak punya disiplin. Artinya dia tidak bisa mendisiplinkan saudara dan saya. Tetapi kalau saudara ada di dalam gereja lokal dan kalau gereja itu sehat, maka gereja yang sehat senantiasa menerapkan apa yang disebut sebagai disiplin secara spiritual. Mengajar saudara dan saya untuk membaca firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, bahkan mengerjakan apa yang disebut sebagai disiplin. Ketika anggota-anggota gereja itu melakukan sesuatu yang immoral, melakukan sesuatu yang tidak menjadi kesaksian di dalam gereja maupun di dalam dunia, gereja yang sehat harus berani untuk mendisiplinkan jemaat yang sedemikian. Di dalam konteks GRII, ketika seseorang masuk ke dalam gereja waktu dia melakukan atestasi, ada sejumlah pertanyaan yang diajukan di hadapan jemaat. Salah satunya adalah ketika engkau melakukan sesuatu yang tidak menjadi kesaksian di hadapan Allah dan di hadapan manusia, apakah engkau siap untuk didisiplinkan oleh gereja? Mereka harus menjawab ya untuk itu, baru kemudian mereka bisa masuk ke dalam apa yang disebut sebagai atestasi. Gereja lokal adalah tempat di mana saudara dan saya bisa menikmati pertumbuhan, karena di dalam gereja lokal Tuhan mempersiapkan hamba-hamba Tuhan yang belajar firman Tuhan dengan baik. Seharusnya demikian, meskipun saudara mungkin bisa berkata, saya tidak lihat yang seperti itu. Itu adalah sesuatu yang tidak seharusnya. Namun seharusnya di dalam satu gereja lokal itu berdiri orang-orang yang mengerti firman Allah dengan baik, belajar firman Allah dengan serius, kemudian memberitakannya kepada saudara dan saya, sehingga saudara dan saya mengerti firman dengan baik, dan itu menjadi pedoman bagi kita untuk langkah hidup kita sehari-hari. Gereja lokal, di dalamnya saudara menemukan apa yang saya sebut minggu lalu sebagai pengenalan rangkap 3. Saya mengenal Allah bukan hanya melalui firman yang diberitakan, yang saya pelajari, tetapi saya mengenal Allah juga dengan memperhatikan bagaimana saudara seiman saya berelasi dengan Allah. Bagaimana Allah memelihara dia, Allah memperlakukan dia. Saya bisa belajar untuk mengenal Allah di dalam konteks yang sedemikian. Dan saya kira salah satu yang penting yang saudara mesti perhatikan adalah di dalam gereja lokal lah, saudara dan saya hidup bukan hanya saling mengasihi, tapi juga saling melayani dan mengalami apa yang disebut sebagai pertumbuhan secara spiritual. Paulus bilang bahwa karunia-karunia diberikan oleh Allah kepada saudara dan saya, supaya saudara dan saya itu memakainya untuk membangun tubuh Kristus. Seringkali orang bilang, kalau karunia saya pakai di gereja, maka ini akan berguna untuk membangun tubuh Kristus dalam pengertian membangun orang lain. Sehingga karunia saya pakai di dalam gereja, saya persembahkan di dalam gereja, ini akan membangun orang lain.
Ini tesis atau ini kalimat hanya benar kalau saudara bukan gereja. Tapi kalau saudara gereja, saudara bagian dari tubuh Kristus, itu berarti dengan melayani tubuh Kristus atau gereja di dalam diri orang lain dan di dalam diri Anda sendiri mengalami pertumbuhan. Dengan demikian, kita tidak memberi karunia kita supaya orang lain bertumbuh saja, tetapi dengan memberi karunia kepada Allah dan dipakai oleh Allah, saudara dan saya juga mengalami pertumbuhan. Paling tidak, karunia yang saudara dan saya punya dengan semakin sering diberikan kepada Allah untuk dipakai oleh Allah, maka karunia-karunia itu juga akan berkembang. Tapi di sisi yang lain, sekali lagi, karunia dipakai untuk membangun tubuh Kristus, berarti tubuh Kristus di dalam diri orang lain maupun di dalam diri kita. Kita tidak bisa berpikir secara egois, seolah-olah karunia-karunia kita hanya dipakai untuk membangun orang lain. Tidak. Dengan demikian, Allah memanggil saudara dan saya masuk ke dalam apa yang saya sebut sebagai gereja lokal. Minggu yang lalu saya memberi penekanan kepada gereja universal dan gereja lokal. Kenapa? Karena dua ini adalah dua yang kemudian disingkirkan. Orang menekankan gereja yang individual. Lalu di antara gereja yang komunal ini, universal dan gereja yang lokal, saya memberi penekanan sedikit lebih kepada gereja lokal. Kenapa? Karena orang lebih cenderung menerima gereja universal dan kemudian berusaha untuk menyingkirkan yang namanya gereja lokal sebagai sesuatu yang tidak penting. Minggu yang lalu, saya mengatakan bahwa ketika saudara dan saya berbicara gereja secara utuh, saudara mesti berbicara gereja secara individual, gereja secara universal, dan juga berbicara mengenai gereja lokal. Saya tidak menekankan satu lebih daripada yang lain, namun saya sementara berbicara mengenai gereja sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah, hari ini kita maju kepada satu bagian yang lain, yaitu gereja sebagai satu kesatuan yang utuh ini harus bertindak di dalam kasih, namun mereka berdiri di dalam apa yang disebut sebagai kebenaran. Nah, pertanyaannya sekarang sebelum kita masuk lebih jauh kepada tema tersebut adalah, kalau saudara dan saya adalah gereja yang terhubung satu sama lain di dalam Kristus, ekspresi eksternal dari kesatuan spiritual, apakah ini penting? Sebenarnya penjelasan tadi sudah memberikan saudara dan saya pengertian bahwa ya, ekspresi ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat penting. Namun saya mau masuk lebih jauh lagi. Begini, saudara dan saya sebagai orang Kristen itu diselamatkan bukan untuk masuk surga saja. Kalau saudara dan saya diselamatkan hanya untuk masuk surga, maka begitu saudara dan saya selamat, saudara dan saya akan mengalami apa yang dialami oleh orang yang di sebelah Yesus itu. Begitu percaya kepada Yesus, ya mati hari itu juga. Bersama dengan Yesus hari itu juga di Firdaus, di dalam kerajaan surga. Tetapi kalau Allah menyelamatkan saudara dan saya dan masih menempatkan saudara dan saya di dalam dunia, itu berarti saudara dan saya tidak diselamatkan untuk masuk ke dalam surga semata-mata. Tapi saudara dan saya diselamatkan untuk apa? Untuk masuk ke dalam gereja dan bergumul dengan gereja lokal supaya membangun tubuh Kristus. Lalu setelah itu sebagai satu kesatuan saudara dan saya diutus keluar untuk apa? Untuk masuk ke dalam dunia dan menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam dunia. Sekali lagi, kita tidak hanya diselamatkan untuk kemudian berdiri sebagai persona-persona yang terlepas satu dari yang lain. Tidak. Bukan hanya diselamatkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga, menikmati persekutuan muka dengan Allah. Tidak. Saudara dan saya diselamatkan supaya saudara dan saya bersekutu dengan Kristus, terhubung dengan gereja secara universal, supaya saudara dan saya masuk dan bergumul dengan gereja lokal, berjuang untuk membangun tubuh Kristus yang dipercayakan kepada saudara dan saya. Kemudian sesudah itu, orang-orang yang bertumbuh ini diutus oleh Allah masuk ke dalam dunia untuk menghadirkan damai surgawi di sana. Usahakanlah dan doakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Ini firman Tuhan diberikan oleh Allah melalui Yeremia kepada orang Israel yang ada di Babel, bukan di Yerusalem. Maka meminta orang-orang ini untuk memperjuangkan kesejahteraan kota, itu memperjuangkan kesejahteraan Babel. Hari ini saudara boleh senang atau tidak senang dengan lingkungan kerja saudara. Saudara boleh tidak senang atau saudara boleh senang dengan lingkungan hidup Anda. Saudara boleh puas, boleh tidak puas dengan keberadaan Anda di Indonesia hari ini. Namun gereja-gereja di Indonesia, orang Kristen di satu lingkungan kerja, orang Kristen di satu lingkungan masyarakat, diminta oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam gereja, bersekutu, bertumbuh di sana. Dan setelah mereka bertumbuh, mereka harus masuk ke dalam seluruh dimensi hidup untuk menghadirkan apa yang disebut sebagai kesejahteraan kota, untuk menghadirkan apa yang disebut sebagai damai Allah di sana. Ini adalah sebuah visi yang besar dari Allah, satu ladang yang sangat luas
yang harus saudara dan saya kerjakan. Ini tidak akan mungkin dijangkau dan diselesaikan oleh gereja secara individual atau dikerjakan oleh satu organisasi gereja yang tunggal. Kalau satu organisasi gereja mengerjakannya, ini mustahil. Ada banyak orang berpikir bahwa gerejanya dia bisa menyelesaikan semua masalah dan bisa mengerjakan semua masalah. Saya kira tidak. Ini sebuah ambisi yang terlalu besar yang melampaui kekuatannya dia. Tidak demikian. Allah menempatkan saudara dan saya sebagai satu kesatuan universal. Meskipun saudara ada di dalam gereja lokal yang berbeda. Untuk apa? Supaya ketika saudara dan saya bersekutu di dalam konteks gereja lokal, itu ada apa yang disebut sebagai saling mengasihi. Ada yang namanya saling mendukung, saling memperlengkapi. Di mana? Di dalam gereja lokal untuk membangun tubuh Kristus di sana. Tetapi juga harusnya ada sikap saling mengasihi, saling mendukung, saling memperlengkapi di antara gereja-gereja lokal di dalam satu tempat yang tertentu. Untuk apa? Untuk menghadapi dan menggumuli pergumulan-pergumulan spiritual di dalam konteks kota di mana mereka ada atau konteks lokal di mana mereka ada. Jadi sekali lagi, saudara dan saya sebagai individu dimasukkan ke dalam gereja lokal. Kita bisa bergumul untuk kemudian saling membangun di situ. Namun seharusnya karena saudara dan saya adalah bagian dari gereja universal, maka gereja lokal di dalam satu wilayah itu bisa kemudian bekerja sama satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling mendukung, saling memperlengkapi. Untuk apa? Untuk memperjuangkan pergumulan-pergumulan spiritual dan pergumulan-pergumulan sosial yang Allah letakkan di dalam konteks hidup mereka. Saudara, kalau kita ngomong mengenai hal-hal yang spiritual saja, misalnya saudara mau kerjakan misi, ada gereja yang kuat di dalam pengajaran, ada gereja yang menghasilkan banyak misionaris, tetapi mungkin mereka lemah di dalam urusan pengajaran. Ada gereja yang kuat secara finansial. Seandainya gereja-gereja ini mau mengerjakan ini bersama-sama, maka ada satu kekuatan yang sangat besar. Saudara, di dalam hal-hal yang sifatnya sosial, pandemi yang saudara dan saya hadapi hari ini, seharusnya ini adalah konteks yang Allah berikan kepada gereja-gereja untuk bergandengan tangan satu dengan yang lain untuk mengatasi masalah ini. Pergumulan-pergumulan spiritual di dalam satu konteks yang Allah percayakan. Pergumulan-pergumulan sosial di dalam konteks hidup gereja lokal itu kemudian harus dihadapi bersama-sama. Dengan demikian, maka gereja Tuhan atau orang-orang Kristen sementara memperjuangkan apa yang disebut sebagai pelayanan yang seimbang di dalam dunia. Saudara dan saya hanya bisa menjadi apa yang saya sebut sebagai berkat di dalam dunia jika saudara memperhatikan dua aspek ini. John Stott mengatakan bahwa pelayanan Injil yang bersifat spiritual itu dan pelayanan sosial yang kadang-kadang orang lihat sebagai sesuatu yang tidak spiritual, tapi sesungguhnya dia spiritual. Dua-dua ini harus dikerjakan oleh gereja Tuhan karena ini adalah dua sayap dari satu pesawat yang sama yang disebut sebagai kerajaan Allah. Kita mau menghadirkan kerajaan Allah, damai kerajaan Allah, harusnya dengan memperhatikan dua aspek ini, pelayanan Injil dan kemudian pelayanan yang disebut sebagai pelayanan-pelayanan sosial. Di dalam konteks ini gereja sebagai individu harus bersekutu dan gereja-gereja lokal itu harusnya bisa saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Mengapa saudara dan saya dianiaya, ditolak oleh dunia? Besok kita akan bahas mengenai hal ini juga. Tetapi yang pertama kita bisa sebutkan ya karena natur bergereja berbeda dengan natur dunia ini. Petrus bilang kamu adalah orang-orang asing. Kamu adalah alien di dalam dunia ini. Setelah engkau diselamatkan oleh Allah, ditarik dari kerajaan kegelapan, masukkan ke dalam kerajaan terang. Lalu kemudian diutus masuk ke dalam kegelapan untuk menjadi terang Allah. Natur gereja dengan natur dunia ini berbeda. Sehingga dunia akan menganiaya kita. Dunia menolak kita. Saya kira benar itu. Tetapi pernahkah saudara dan saya berpikir bahwa jangan sampai dunia juga menolak saudara dan saya karena kita gereja terlalu eksklusif. Mungkin saja saudara dan saya adalah orang-orang atau gereja yang gagal untuk melakukan apa yang disebut sebagai social responsibility kita. Tanggung jawab sosial kita itu kita gagal untuk kerjakan sehingga orang merasa bahwa gereja itu adalah organisasi atau persekutuan yang boleh ada, boleh tidak ada. Tapi waktu Yesus bilang kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Yesus sementara berbicara mengenai satu entitas yang tidak boleh tidak ada karena memang dibutuhkan oleh dunia. Dunia menganiaya kita bisa sekali lagi karena natur kita berbeda. Dunia memusuhi kita karena iblis memusuhi kita dan dia pakai dunia sebagai kaki tangannya untuk melawan kita. Tetapi
Jangan sampai dunia merasa saudara dan saya juga tidak penting. Kita boleh ada, boleh tidak ada. Karena memang kita gagal untuk melakukan tanggung jawab sosial kita. Yang diperintahkan oleh Allah melalui Yeremia. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Oleh karena itu, maka kalau saudara tanya apakah ekspresi kesatuan spiritual di dalam konteks persekutuan gereja-gereja lokal itu penting atau tidak. Saya mesti bilang itu adalah sesuatu yang sangat penting. Karena tidak ada individu, tidak ada organisasi tertentu yang sanggup untuk mengcover seluruh pelayanan di seluruh dunia ini. Tidak ada. Gereja harus bergandengan tangan satu dengan yang lain. Untuk apa? Untuk kemudian mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang dipercayakan kepada mereka. Maka saya tulis di bagian terakhir di situ. Perjuangan untuk menyatakan kesatuan gereja. Saya bicara mengenai kesatuan antar gereja-gereja itu adalah sesuatu yang harus diapresiasi dan dihargai. Di dalam konteks ini, saudara, kita melihat signifikansi daripada gerakan yang disebut sebagai gerakan oikumene. Gerakan oikumene akan sangat terlambat kalau didefinisikan sebagai usaha untuk mempersatukan gereja. Saudara dan saya sudah bersatu di dalam Kristus. Itu sebuah usaha yang terlambat. Tetapi jika gerakan oikumene didefinisikan sebagai sebuah gerakan yang mengusahakan ekspresi kesatuan gereja, saudara dan saya harus mensyukuri ini. Di dalam konteks inilah kita bergumul bersama-sama untuk menjawab kebutuhan spiritual dunia ini. Di dalam konteks inilah saudara dan saya bergumul bersama-sama. Untuk apa? Untuk menjawab kebutuhan sosial daripada masyarakat di mana gereja ini hidup. Gerakan oikumene memiliki signifikansi di dalam konteks ini. Maka ekspresi eksternal kesatuan spiritual di antara gereja-gereja lokal ini adalah sesuatu yang sangat penting. Misalnya Paulus itu di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 menggerakkan gereja lokal yang ada di Korintus itu untuk memberi persembahan, misalnya membantu gereja lokal yang ada di Yerusalem. Jadi ada konteks itu, mereka tidak saling mengenal, tetapi Paulus menggerakkan jemaat untuk melakukan itu misalnya. Jadi ada kesatuan yang nampak di dalam konteks ini. Ya, saudara bisa memperluas tentu saja contoh-contoh ini. Tapi sekali lagi kesatuan kita itu bukan hanya saling memperlengkapi satu gereja dengan gereja yang lain. Tetapi saudara dan saya, ini adalah satu kesatuan yang Tuhan sebenarnya tuntut untuk keluar dan menjadi berkat bagi dunia ini. Namun di dalam konteks itu, kemudian saya mau ajak saudara untuk melihat. Saya tidak sementara menyingkirkan apa yang disebut sebagai kesatuan gereja. Namun pada saat yang sama, saya sementara juga mau mengajak saudara untuk melihat bahwa kesatuan gereja itu bukan tujuan utama. Sekali lagi, saudara dan saya bersatu bukan demi persatuan. Sekali lagi, saudara mesti garis bawahi apa yang saya katakan ini. Kesatuan gereja adalah sesuatu yang sangat penting. Ini adalah sebuah kekuatan yang sangat besar. Namun, kesatuan gereja tidak dilakukan demi kesatuan gereja. Maka saya tulis di situ, kesatuan gereja membutuhkan arah. Artinya kesatuan ini harus diusahakan untuk diarahkan kepada satu tujuan yang lain. Dan itu berkaitan dengan apa yang Tuhan kerjakan atau Tuhan beritakan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru terkait dengan tujuan keselamatan saudara dan saya. Saudara dan saya tadi saya bilang diselamatkan secara individual, dimasukkan ke dalam persekutuan gereja yang universal, didorong masuk ke dalam gereja lokal, kemudian dipanggil untuk keluar, ditarik keluar, masuk ke dalam dunia dan menjadi berkat di sana. Tetapi kalau saudara dan saya bicara mengenai tujuan keselamatan, maka saudara akan menemukan perjanjian lama dan perjanjian baru berbicara mengenai hal yang sama. Tujuan keselamatan adalah beribadah kepada Allah. Mari saudara dan saya lihat di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Lalu firman Tuhan, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Bila kamu keluar dari Mesir, kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Tujuan utama Allah melepaskan mereka itu bukan membawa mereka ke tanah Kanaan untuk menikmati tanah yang penuh dengan susu dan madu. Bukan. Tujuan utama Allah menyelamatkan mereka adalah membuat mereka kenal Allah, lalu mereka menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Ini dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru, Roma pasal yang ke-12, saudara dan saya akan menemukan hal yang sama. Ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dua ayat ini
Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru memberi petunjuk kepada saudara dan saya sekali lagi bahwa saudara dan saya diselamatkan supaya saudara dan saya beribadah kepada Allah. Tentu saja istilah ibadah di sini bisa bicara mengenai ibadah secara sempit maupun secara luas. Ibadah secara sempit ya seperti yang saudara dan saya kerjakan setiap hari Minggu di gereja. Itu ibadah dalam pengertian yang sempit. Atau hari ini saudara dan saya beribadah. Kita melakukan studi Kristen Areopagus dalam konteks ibadah. Ini adalah ibadah yang saya sebut sebagai ibadah dalam pengertian yang sempit. Namun saudara dan saya juga bisa bicara mengenai ibadah dalam pengertian yang luas. Dimanapun saudara hadir dengan tubuh dan jiwa kita, itu adalah ibadah kita kepada Allah. Dan dengan demikian gak ada lagi pembedaan antara sakral dan sekuler. Semua suci, semua adalah ibadah. Dengan demikian, seluruh dimensi hidup kita adalah persembahan kepada Allah. Kita diselamatkan untuk mempersembahkan seluruh dimensi hidup kita kepada Allah. Ibadah personal maupun ibadah komunal. Ibadah di dalam konteks yang disebut sebagai ibadah yang sempit di dalam ibadah-ibadah gereja. Atau ibadah dalam konteks yang luas di tempat saudara dan saya hadir dan menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Inti dari semua itu adalah kemuliaan Allah. Roma pasal 11 ayat 36, segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya apa? Kesatuan gereja harus diarahkan kepada satu arah yang sama yang disebut sebagai kemuliaan Allah. Sekali lagi, kita tidak bersekutu demi bersekutu. Kita tidak memperjuangkan kesatuan gereja demi supaya saudara dan saya lihat gereja bersatu. Enggak, saudara dan saya memperjuangkan kesatuan gereja supaya saudara dan saya melihat di dalam kesatuan gereja ini kemuliaan Allah itu kemudian dinyatakan. Saya pakai satu contoh, mulai dari apa yang disebut sebagai kehidupan personal. Kehendak Allah, kemuliaan Allah, ini adalah pusat dari kehidupan semua manusia secara individual. Lalu beberapa ruang atau beberapa dimensi di mana saudara dan saya hidup. Satu waktu yang sama, saudara bisa hidup di dalam keluarga, saudara bisa hidup di dalam pelayanan gerejawi, saudara bisa kemudian hadir di dalam masyarakat. Seorang mahasiswa mungkin bisa menjadi seorang pelajar. Satu orang yang lain mungkin dia bisa menjadi seorang politisi. Tetapi yang saya mau katakan adalah seluruh dimensi hidup setelah saudara dan saya diselamatkan oleh Allah harus diarahkan kepada satu tujuan ini, yaitu kemuliaan Allah. Ini menjadi pusat kehidupan saudara dan saya. Maka kalau seandainya ini adalah pusat hidup kita, maka saya bisa bertanya kira-kira demikian. Kalau Anda adalah seorang suami, seorang kepala keluarga, apa yang telah saudara lakukan untuk keluarga ini? Kemana keluarga ini kemudian diarahkan? Apakah itu demi kemuliaan Allah atau sesuatu yang lain? Kalau saudara sementara ada di dalam gereja bersama dengan keluarga saudara, saya bisa tanya juga untuk apa kemudian pelayanan ini dikerjakan? Apakah betul itu dikerjakan demi kemuliaan Allah? Waktu saudara masuk ke dalam masyarakat, mau jadi ketua RT, menjadi ketua RW, menjadi anggota masyarakat yang baik, motivasinya apa? Apakah memang itu untuk kemuliaan Allah? Tetapi saudara bisa lihat bahwa setelah saudara dan saya diselamatkan untuk beribadah kepada Allah, itu berarti saudara dan saya diselamatkan untuk mempermuliakan Allah, maka ini adalah arah hidup kita. Di dalam masyarakat ya, di dalam pelayanan ya, di dalam keluarga ya, di dalam kehidupan finansial kita pun itu diarahkan untuk kemuliaan Allah. Kalau saudara adalah seorang politisi, seorang ekonom, saudara hidup di situ untuk mempermuliakan Allah. Kalau saudara adalah seorang mahasiswa, seorang pelajar, saudara belajar untuk kemudian mengarahkan bidang yang saudara pelajari itu untuk kemuliaan Allah. Bahkan kalau saudara beristirahat sekalipun, harusnya saudara memilih bentuk istirahat yang mempermuliakan Allah. Kenapa? Karena saudara dan saya diselamatkan untuk diarahkan kepada satu tujuan yang disebut sebagai kemuliaan Allah. Saya bicara mengenai individu. Individu diselamatkan bukan untuk masuk surga pertama-tama. Individu diselamatkan untuk mempermuliakan Allah, melakukan kehendak Allah. Maka tujuan keselamatan kita adalah ibadah. Ibadah yang mempermuliakan Allah. Tetapi juga di dalam konteks gereja sebagai tubuh Kristus, saudara dan saya juga akan menemukan bahwa kemuliaan Allah adalah panggilan utama saudara dan saya. Saya mau mengingatkan saudara kepada tindakan Allah untuk penciptaan. Ketika Allah menciptakan manusia, manusia diciptakan sebagai gambar Allah. Ketika manusia diciptakan sebagai gambar Allah, maka saudara akan menemukan istilah gambar Allah itu bukan ciptaan Musa. Istilah gambar Allah adalah istilah yang umum di timur dekat kuno. Istilah gambar Allah mengacu kepada beberapa pengertian. Saya sebutkan dua. Yang pertama, istilah gambar Allah mengacu kepada patung seorang raja. Ketika Raja Israel dan Raja
Babel berperang misalnya, kemudian Raja Babel memenangkan peperangan, Raja Israel memenangkan peperangan ini, maka Raja Israel akan minta tukang pahat yang baik untuk memahat sebuah patung yang mewakili dia, merepresentasikan dia, yang mirip sekali dengan Raja Israel. Kemudian dibawa ke Babel, ditempatkan di tempat yang paling tinggi di Babel. Supaya apa? Supaya semua orang yang datang ke Babel mengerti bahwa Babel adalah Babel adalah wilayah kekuasaan dari Raja Israel, bukan lagi milik Raja Babel. Jadi patung itu ada di sana untuk menyatakan kemuliaan Raja Israel. Ketika dikatakan saudara dan saya adalah gambar Allah, kalau saudara dan saya pakai konsep timur dekat kuno ini, itu berarti Allah menciptakan saudara dan saya sebagai gambarnya. Mirip dengan dia. Supaya apa? Supaya kalau dimanapun dia menempatkan manusia, siapapun yang masuk ke tempat itu dan berjumpa dengan manusia itu, mereka akan tahu bahwa tempat itu adalah milik Allah. Kehendak Allah dilaksanakan di sana. Allah dipermuliakan di sana. Yang kedua, gambar Allah mengacu kepada seorang raja wilayah. Atau hari ini saudara dan saya sebut sebagai duta besar. Pada masa itu, seorang raja, dia tetap berkuasa. Misalnya Raja Romawi, dia tetap ada di kota Roma. Namun dia bisa menempatkan Herodes sebagai raja wilayah. Raja wilayah ini dihadirkan di sana bukan untuk bertindak semaunya. Tetapi dia dihadirkan di sana untuk memastikan bahwa kehendak raja yang besar ini pasti terjadi. Herodes adalah raja wilayah untuk memastikan bahwa segala sesuatu yang dikehendaki oleh Kaisar Romawi itu terjadi di wilayah Galilea atau di Yerusalem misalnya. Kalau saudara dan saya adalah gambar dan rupa Allah, berarti saudara dan saya adalah raja wilayah di dalam tanda petik, ditempatkan di dalam bumi ini untuk memastikan bahwa kehendak Allah terjadi di bumi ini. Kalau yang pertama itu bicara mengenai fungsi gambar Allah, patung itu berfungsi untuk menyatakan kemuliaan Raja Israel, maka saudara dan saya adalah gambar Allah yang berfungsi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Tetapi contoh yang kedua mengenai raja wilayah itu berbicara bukan lagi mengenai fungsi, tetapi berbicara mengenai cara atau strategi untuk mempermuliakan Allah. Bagaimana saudara dan saya mempermuliakan Allah? Saudara dan saya mempermuliakan Allah dengan memastikan bahwa saudara dan saya melakukan kehendak Allah. Oleh sebab itu, maka ada yang namanya mandat budaya di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Beranak cucu dan penuhilah bumi, kuasai dan taklukkanlah itu dan seterusnya. Saudara, meskipun Adam dan Hawa tidak jatuh di dalam dosa, manusia akan keluar dari Taman Eden karena perintahnya adalah perintah sebelum jatuh dalam dosa, memenuhi bumi ini. Tapi ini bukan perintah hanya untuk sekedar beranak cucu dan memenuhi bumi ini dengan manusia, tidak. Perintah itu adalah memenuhi seluruh bumi ini dengan apa yang disebut sebagai gambar Allah. Itu berarti memenuhi bumi ini dengan orang-orang yang mempermuliakan Allah dan melakukan kehendak Allah. Maka mandat budaya di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28 adalah penyataan apa yang disebut sebagai ambisi yang ada di dalam hati Allah. Yaitu menyatakan kemuliaannya di seluruh bumi melalui manusia. Jadi kalau saudara dan saya lihat sejak pertama kali manusia diciptakan, sudah ini ambisinya Allah. Sudah inilah hasrat Allah, yaitu kemuliaannya dinyatakan melalui gambarnya. Tetapi saudara dan saya tahu manusia jatuh di dalam dosa, manusia gagal untuk mengerjakan panggilan ini. Manusia tidak mempermuliakan Allah, tetapi di mana saja dia ada, dia itu kemudian melawan Allah, memberontak kepada Allah. Maka perlu ada Kristus yang datang untuk menebus saudara dan saya. Ketika Yesus hadir, karya keselamatan dikerjakan, Roh Kudus mengamplikasikan itu kepada saudara dan saya. Keselamatan di dalam Kristus itu adalah pemulihan gambar Allah yang rusak. Gambar Allah yang telah dirusak oleh dosa dipulihkan oleh Allah melalui karya Kristus yang menebus saudara dan saya, dan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu, di dalam konteks teologi, tindakan Allah mencipta di dalam Kejadian disebut sebagai creation. Tetapi tindakan Allah untuk menebus saudara dan saya disebut sebagai recreation. Seolah-olah Allah menciptakan kita kembali. Paulus pakai istilah kita adalah ciptaan yang baru. Dan setelah saudara dan saya ditebus, diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Melalui proses yang disebut sebagai recreation, maka kita mendapatkan yang namanya mandat Injil. Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Pergilah dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Untuk apa? Memberitakan Injil. Supaya di seluruh bumi ini, di seluruh dunia ini, ada orang-orang yang diselamatkan dan menjadi murid
Kristus, gambar Allah dipulihkan, maka di seluruh dunia, di dalam seluruh dimensi hidup manusia, ada orang-orang yang memuliakan Allah dengan melakukan kehendak Allah. Maka saudara bisa lihat, kalau saya pakai ini adalah bola dunia, maka ketika Kejadian pasal yang ke-1 diceritakan, itu ada satu titik, satu wilayah kecil yang namanya Taman Eden. Dari Taman Eden, mereka akan keluar, menuju ke luar Taman Eden, sampai ke ujung-ujung bumi untuk mempermuliakan Allah. Setelah karya penebusan, recreation itu terjadi, dikerjakan oleh Allah dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan gereja. Allah memberi perintah kepada mereka dari satu tempat yang namanya Yerusalem, satu kota yang kecil. Kamu akan keluar dari Yerusalem menuju Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Untuk apa? Untuk menghadirkan gambar Allah yang dipulihkan oleh Allah, menghadirkan gambar Allah yang memuliakan Allah. Sekali lagi, saudara dan saya dipanggil untuk diselamatkan. Diselamatkan bukan untuk ditarik masuk ke dalam kerajaan sorga saja. Terlalu sempit tujuan ini. Saudara dan saya dipanggil untuk hadir di dalam dunia. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi berkat di dalam dunia, membawa damai sejahtera Allah di sana. Maka ibadah ibadah yang mempermuliakan Allah adalah inti daripada apa yang disebut sebagai panggilan Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Maka saya mau sampaikan beberapa peringatan terkait dengan hal ini, terkait dengan aplikasi juga. Gereja memang mesti bersatu. Sekali lagi, gereja memang mesti bersatu. Kita harus mengekspresikan kesatuan universal yang tidak kelihatan di dalam konteks yang kelihatan. Baik di dalam gereja lokal, individu-individu dalam gereja lokal, maupun persekutuan antara gereja-gereja lokal. Ini harus mengekspresikan apa yang disebut sebagai kesatuan yang universal dan tidak kelihatan itu. Namun, kesatuan yang kelihatan bukan tujuan tertinggi. Harus bersekutu, harus kelihatan. Namun persekutuan kelihatan bukan tujuan tertinggi. Itu bukan tujuan pada dirinya. Kemuliaan Allah adalah tujuan tertinggi yang ingin dicapai melalui kesatuan gereja. Sekali lagi, Tuhan minta saudara dan saya masuk ke dalam gereja lokal untuk bersekutu di situ. Tuhan minta gereja-gereja lokal antara gereja A dan gereja B itu kemudian bersekutu, mengekspresikan persekutuan yang tidak kelihatan. Tetapi ketika Allah minta saudara dan saya bersekutu, Dia tidak minta saudara dan saya bersekutu demi persekutuan saja. Tidak. Bersekutu bukan untuk persekutuan semata-mata. Bersekutu untuk mempermuliakan Allah. Maka persekutuan ini diarahkan ke satu arah yang pasti, yaitu kemuliaan Allah. Maka ekspresi daripada kesatuan gereja tidak boleh menentang atau mengaburkan apa yang disebut sebagai kemuliaan Allah. Sekali lagi, ekspresi kesatuan eksternal yang kelihatan, yang dilakukan oleh individu-individu di dalam satu gereja lokal, atau yang dilakukan oleh satu gereja lokal dengan gereja lokal yang lain, itu tidak boleh menjadi sebuah persekutuan yang mengaburkan kemuliaan Allah, atau sebuah persekutuan yang melawan apa yang disebut sebagai kemuliaan Allah. Namun saya pernah kemudian ditanya mengenai mengapa kamu tidak ada di dalam satu organisasi gereja yang tertentu. Lalu kemudian saya bilang, ya bagaimana saya mau masuk ke situ? Kalau saya tahu dengan jelas misalnya bahwa pemimpin organisasi itu adalah pemimpin-pemimpin yang menyetujui misalnya homoseksualitas dan lesbianisme. LGBT disetujui oleh dia. Lalu untuk apa saya mesti ada di sana? Jadi saudara, ini yang saya memberi satu contoh yang konkret. Bahwa kalau saudara dan saya bersekutu, persekutuan ini punya satu tujuan. Itu bukan kumpul-kumpul. Kalau saudara kumpul-kumpul di warung ada, orang Batak punya lapo, orang Manado punya warung tempat mereka makan, semua suku punya tempat mereka kumpul dan kemudian mereka bisa bersekutu sama-sama. Bisa saja kalau ada orang-orang dari sama-sama daerah Kristen, mereka kumpul di sana, itu belum tentu itu gereja. Apakah mereka mempermuliakan Allah di sana atau tidak? Maka ekspresi, sekali lagi, ekspresi kesatuan eksternal, ekspresi kesatuan yang tidak kelihatan dalam bentuk yang kelihatan, tidak boleh menentang atau mengaburkan kemuliaan Allah. Persekutuan atau kesatuan eksternal yang tidak memuliakan Allah tidak perlu dipertahankan. Sekali lagi, persekutuan atau kesatuan eksternal yang tidak memuliakan Allah tidak perlu dipertahankan. Ini sengaja saya sebutkan karena di dalam deskripsi kan saya bilang
gereja penting untuk bersekutu. Namun sampai di batas-batas mana saudara dan saya boleh mengatakan tidak kepada persekutuan tertentu. Jadi sekarang saya ngomong mengenai kondisi di mana saudara bisa berkata tidak kepada persekutuan yang tertentu. Jika saudara dan saya melihat bahwa persekutuan atau kesatuan tersebut itu sudah tidak lagi, sekali lagi, melakukan atau tidak lagi mencapai apa yang diinginkan oleh Allah, yaitu kemuliaan Allah. Kalau kemuliaan Allah justru menjadi makin kabur di situ, ini tidak butuh. Persekutuan atau kesatuan eksternal yang tidak memuliakan Allah tidak perlu dipertahankan. Apakah Tuhan pernah membubarkan persekutuan? Saudara melihat dari perjanjian lama ada. Manusia bersatu karena satu bahasanya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-11. Namun karena persekutuan itu adalah persekutuan yang kemudian melawan Allah dan melawan kehendaknya, peristiwa Menara Babel, Allah datang dan Allah membubarkan kesatuan itu. Jadi manusia terpecah belah di dalam Kejadian pasal yang ke-11. Mengapa? Karena mereka melawan Allah. Saya kasih contoh yang lain dalam perjanjian lama. Ketika Musa turun dari atas gunung dan kemudian bangsa Israel menyembah berhala. Saudara boleh baca di dalam Keluaran pasal 32 ayat yang ke-25 sampai 28. Mulai ayat 25 Musa bilang, siapa yang berpihak kepada Allah? Orang Lewi datang dan kemudian berpihak kepada Allah, berdiri bersama dengan Musa. Lalu dia bilang, ambil pedangmu dan kemudian habisilah mereka yang menyembah berhala. Dan hari itu ada 3.000 orang mati. Saya tidak bilang bahwa hari ini saudara ambil pedang dan saudara melakukan persis seperti apa yang tertulis di sana. Saya kira bukan itu maksudnya. Tetapi yang saya mau katakan adalah saudara dan saya tidak punya kewajiban untuk hadir dan tidak punya kewajiban untuk bersekutu di dalam sebuah persekutuan kalau saudara dan saya tahu persis persekutuan itu melawan Allah dan tidak mempermuliakan Allah. Apalagi kalau saudara lihat Keluaran pasal 32 ayat 29. Ternyata itu dikaitkan dengan apa yang disebut. Sekali lagi dikaitkan dengan apa yang disebut sebagai ibadah. Setelah Lewi menghabisi 3.000 orang itu. Kemudian Musa berdiri dan seolah-olah mewakili Tuhan berkata, siapkanlah dirimu dan siapkanlah anak-anakmu untuk melayani Allah. Jadi dalam konteks ibadah demi kemuliaan Allah. Saudara boleh terpisah dari sebuah persekutuan. Saudara juga bisa lihat persekutuan Israel pernah satu kali pecah di dalam Hakim-Hakim pasal 19 sampai 21. Ketika suku Benyamin itu terjebak di dalam suku Benyamin di Gibea, itu kemudian melakukan apa yang disebut sebagai perbuatan noda di Gibea. Jadi mereka mau hidup di dalam dosa homoseksual dengan laki-laki itu. Namun kemudian laki-laki itu tidak diizinkan keluar, tapi kemudian gundiknya lah yang ditaruh keluar. Maka mereka memperkosa perempuan itu sampai mati. Lalu kemudian seluruh Israel itu bergerak dan kemudian mereka melawan suku Benyamin. Allah bahkan memimpin bangsa Israel, memberi petunjuk kepada mereka bagaimana mereka mengalahkan suku Benyamin yang gagah perkasa itu. Sehingga saya mau menunjukkan kepada saudara saya bahwa di dalam sejarah perjanjian lama ada konteks di mana Allah sendiri datang dan mengacaukan, memecah belah di dalam tanda petik persekutuan yang melawan dia. Di dalam konteks tertentu Allah memakai Musa dan Lewi untuk memisahkan diri dari mereka yang melawan dia. Allah memimpin Israel melawan Benyamin yang melawan dia. Sekarang mari kita lihat dalam konteks perjanjian baru dalam kitab Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua, saudara dan saya bisa baca ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman dari Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku dan engkau tidak menyangkal imanmu, dan seterusnya. Ini puji-pujian dari Allah kepada umatnya. Tetapi ayat 14, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah dan seterusnya. Allah memuji mereka oleh karena kesetiaan mereka, tapi Allah mengecam mereka. Sekali lagi, Allah mengecam mereka. Allah tidak menyetujui mereka ketika mereka membiarkan ada orang-orang yang hidup di dalam penyembahan berhala di tengah-tengah mereka. Ada orang yang hidup di dalam persinahan di tengah-tengah mereka.
Allah mengecam mereka karena di tengah-tengah mereka ada orang-orang itu. Artinya Allah meminta mereka untuk memisahkan orang-orang tersebut dari mereka. Jadi siapa yang bilang bahwa kalau saudara dan saya adalah gereja Tuhan yang sejati, semua harus bersatu. Saudara dan saya bersatu bukan demi persatuan. Saudara dan saya bersatu demi kemuliaan Allah. Sehingga kalau persatuan itu menodai kemuliaan Allah, saudara dan saya harus keluar dari persekutuan itu. Ini adalah kondisi di mana saudara dan saya tidak boleh ada di dalam satu persekutuan. Maka sekali lagi, saudara perlu jeli untuk melihat di dalam persekutuan seperti apa saudara dan saya mesti ada. Persekutuan itu penting, saya mulai dari sana. Saudara boleh lihat video minggu lalu. Saudara bisa lihat ulang nanti video hari ini. Di awal saya sudah bilang bahwa persekutuan itu begitu penting. Namun ada kondisi di mana saudara dan saya tidak boleh mengutamakan persekutuan, sebab persekutuan bukan tujuan utama. Kemuliaan Allah adalah tujuan utama dari sebuah persekutuan. Persekutuan gereja lokal maupun persekutuan antar gereja lokal. Kesatuan gereja adalah kesatuan yang Allah maksudkan untuk berdiri di atas kebenaran dan bertindak di dalam kasih. Sekali lagi, semua persekutuan gereja, gereja lokal di mana saudara dan saya hadir secara individual dan bersekutu dengan mereka, maupun persekutuan antara gereja-gereja lokal di satu wilayah tertentu atau di seluruh dunia, adalah kesatuan gerejawi yang mengekspresikan persekutuan tidak kelihatan, namun persekutuan ini harus berdiri di atas kebenaran dan bertindak di dalam kasih. Standing in truth, acting in love. Saudara, kasih kepada Allah membuat saudara dan saya melayani Allah. Kasih kepada sesama, saya pakai istilah dunia. Dunia dalam pengertian sesama kita di dalam gereja maupun di luar gereja. Harus ada kasih di dalam hati kita kepada Allah dan kepada sesama yang menggerakkan saudara dan saya untuk kemudian melayani mereka, melayani Allah dan melayani sesama. Jadi kasih adalah sesuatu yang sangat penting. Kita sering kali menekankan hal ini dan saya kira ini adalah penekanan yang perlu ada. Ini adalah penekanan yang tidak boleh tidak ada di dalam gereja, harus ditekankan. Tetapi kemudian waktu saudara dan saya masuk ke dalam pelayanan, melayani Allah dan kemudian melayani sesama, maka saya bilang tadi pelayanan itu haruslah pelayanan yang mempermuliakan Allah. Biasa orang akan bilang, terlalu abstrak. Apa maksud kamu mempermuliakan Allah, Tam? Kan kita ngomong memuliakan Allah, ini kan di awan-awan ini. Kemudian saudara dan saya bisa berspekulasi mengenai apa itu mempermuliakan Allah. Di dalam poin yang kedua ini, saya akan mengajak saudara untuk melihat lebih spesifik, lebih konkret mengenai apa yang disebut sebagai mempermuliakan Allah. Mempermuliakan Allah secara konkret itu berarti saudara dan saya melayani, mengekspresikan persekutuan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Ketika kita mau mengekspresikan kasih, tetapi kita tidak menyesuaikan ekspresi itu dengan firman Allah, maka saudara dan saya tidak mungkin mempermuliakan Allah. Contoh yang paling sederhana, kalau saya mau mengasihi anak saya bisa mengasihi dia, mengekspresikan kasih saya dengan cara-cara yang mempermuliakan Allah, bisa atau saya mengekspresikan kasih saya dengan cara-cara yang tidak mempermuliakan Allah. Saya mengekspresikan kasih saya dengan cara yang mempermuliakan Allah, secara natural saya mengasihi dia. Saya memberi firman kepada dia misalnya, tetapi ketika dia melawan firman, saya harus atau melawan firman, melawan Allah, melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, saya harus berani mendisiplinkan dia misalnya. Itu salah satu ekspresi kasih dan ekspresi yang benar. Tetapi saya juga bisa mengasihi anak saya dengan cara yang tidak benar, yaitu saya mengasihi dia, memberi segala sesuatu yang dia inginkan, dan membiarkan dia, termasuk ketika dia melakukan hal-hal yang tidak benar, saya membiarkan dia melakukan itu. Ini bukan kasih yang benar. Maka kalau saudara dan saya tanya, apa itu hidup yang mempermuliakan Allah? Apa itu pelayanan yang mempermuliakan Allah? Secara konkret, hidup dan pelayanan yang mempermuliakan Allah adalah hidup dan pelayanan yang diekspresikan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Artinya, tidak semua yang disebut saudara dan saya sebut sebagai kasih itu otomatis berkenan kepada Allah. Kecuali kalau saudara dan saya mengekspresikan kasih itu sesuai dengan kehendak Allah. Kita mesti ingat tesis ini. Allah adalah kasih. Maka saudara, kalau Allah itu adalah kasih, maka saudara dan saya tidak boleh mengekspresikan kasih bertentangan dengan kehendak Allah yang adalah kasih. Bagaimana saudara mengekspresikan kasih dengan cara melawan kasih? Sekali lagi, Allah adalah kasih.
Kalau saudara dan saya mengasihi dengan cara-cara yang melawan Allah yang adalah kasih, ini bukan kasih yang sejati. Kasih yang sejati adalah kasih yang diekspresikan sama seperti apa yang diinginkan oleh Allah yang adalah kasih. Artinya semua ekspresi kasih harusnya mengikuti keadilan Allah, harusnya mengikuti kesucian Allah, harusnya mengikuti kehendak dan firman Allah. Maka ini menjadi hal yang sekali lagi sangat penting di dalam kehidupan saudara dan saya. Poin yang sebelumnya sebenarnya berbicara mengenai bersekutu dan bertindak di dalam kasih. Namun saya sudah mulai kasih hint di depan bahwa harusnya itu mempermuliakan Allah. Dan ini juga berarti kalau saudara dan saya mau mempermuliakan Allah, berarti persekutuan itu harusnya bertindak berdasarkan apa yang disebut sebagai kebenaran firman Allah. Oleh karena itu, saya mengatakan bahwa persekutuan gereja atau kesatuan gereja adalah kesatuan yang berdiri di atas kebenaran. Meskipun persekutuan gereja itu adalah persekutuan yang signifikan, sesuatu yang sangat penting. Tetapi keanggotaan gereja dan kehadiran saudara dalam gereja lokal itu bukan penentu kemuliaan Allah. Kalau saya dari tadi ngomong begini, saudara harus masuk ke dalam gereja lokal untuk menikmati makna gereja yang utuh. Itu tidak berarti bahwa dengan masuk ke dalam gereja lokal dan melayani gereja lokal, hidup saling mengasihi, saling membangun di situ, kemudian otomatis itu mempermuliakan Allah. Enggak. Kalau saya pakai konteks ibadah, maka mari sekali lagi saudara dan saya lihat Yohanes pasal yang keempat. Ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang benar. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia, haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kalimat Yesus ini adalah sebuah kalimat yang keluar dalam percakapan dengan seorang perempuan Samaria, dan perempuan Samaria ini berkata, nenek moyang kami beribadah di sini, di gunung ini. Artinya berbicara mengenai tempat beribadah. Satu persekutuan gereja lokal untuk beribadah kepada Allah. Ini sesuatu yang sangat penting. Namun ibadah yang sejati tidak terjadi dengan masuk ke dalam gereja lokal. Hanya gara-gara saudara masuk ke dalam gereja lokal, lalu saudara pikir saudara sudah melakukan ibadah yang sejati dan mempermuliakan Allah di sana. Tidak. Saudara harus masuk ke sana, namun saudara harus memperhatikan apakah ini adalah sebuah jemaat lokal, sebuah gereja lokal yang melakukan ibadah yang sejati dan yang mempermuliakan Allah atau tidak. Sekali lagi jangan mempersempit ibadah ini dalam konteks ibadah hari Minggu ya, tapi bicara mengenai kehidupan secara umum. D.A. Carson mengatakan menyembah di dalam roh dan kebenaran, ibadah di dalam roh dan kebenaran, berarti ibadah sejati dari gereja sejati senantiasa berpusat kepada Allah. Maksudnya apa? Di dalam roh, berarti persekutuan ini adalah persekutuan yang dimungkinkan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah melalui karya Roh Kudus. Ada orang bilang menyembah dalam roh berarti menyembah di dalam bahasa roh. Omong kosong. Di mana? Nggak ada penjelasan itu. Tapi yang dimaksud dengan menyembah dalam roh adalah penyembahan yang dimungkinkan. Penyembahan yang saudara dan saya bisa lakukan karena Allah beranugerah bagi saudara dan saya melalui pekerjaan Allah Roh Kudus. Roh Kudus membuat saudara dan saya melalui pekerjaan-pekerjaannya Dia itu, membuat saudara dan saya kemudian bisa bersekutu dengan Allah dan kemudian memanggil Allah sebagai Bapa. Salah satu contoh adalah doa Bapa kami, dimulai dengan Bapa kami yang ada dalam surga. Itu berarti prasyarat doa didengar oleh Allah adalah relasi Bapa dengan anak. Demikian juga prasyarat ibadah yang sejati adalah relasi antara saudara dan saya sebagai anak-anak Allah dengan Bapa sebagai Bapa. Relasi antara saudara dan saya sebagai anggota tubuh Kristus dengan Kristus sebagai kepala. Ini adalah prasyarat mutlak dan tidak ada manusia yang bisa membuat saudara dan saya bersekutu dengan Bapa. Tidak ada manusia yang bisa membuat saudara dan saya bersekutu dengan Kristus. Roh Kuduslah yang mengerjakan itu. Maka ibadah sejati adalah ibadah yang berpusat kepada Allah. Ibadah yang dilakukan dengan kesadaran bahwa saudara dan saya telah menerima anugerah Allah yang dikerjakan melalui Roh Kudus untuk membuat saudara dan saya bersekutu dengan Bapa maupun bersekutu secara spiritual dengan Kristus sang kepala gereja. Tetapi D.A. Carson mengatakan di dalam roh dan di dalam kebenaran. Di dalam kebenaran berarti Roh Kudus memimpin saudara dan saya di dalam ibadah, memimpin saudara dan saya di dalam hidup, memimpin saudara dan saya di dalam persekutuan berdasarkan kebenaran
firman Allah. Roh Kudus disebut sebagai Roh Kudus bukan karena dia memberi karunia kepada saudara dan saya. Roh Kudus disebut sebagai Roh Kudus karena dia menguduskan saudara dan saya. Yohanes pasal 14 ayat 17 menyebut Roh Kudus sebagai roh kebenaran. Ini berbicara mengenai pekerjaannya. Roh kebenaran ini adalah roh yang memberi kebenaran dengan menginspirasikan firman Allah kepada para rasul. Maka dia disebut sebagai roh kebenaran. Dia disebut sebagai roh kebenaran karena dia mengiluminasi, mencerahkan pikiran manusia supaya manusia mengerti kebenaran Allah yang ajaib itu. Firman Allah natural, tetapi firman Allah juga supranatural. Bagaimana pikiran yang natural memahami sesuatu yang supranatural, pikiran natural hanya bisa memahami sesuatu yang supranatural jika Roh Kudus mengerjakan apa yang disebut sebagai iluminasi, pekerjaan supranatural Allah, membuka pikiran natural untuk mengerti sesuatu yang supranatural, yaitu firman Allah. Dia beri firman, dia bekerja memberi pengertian terhadap firman, lalu kemudian dia memimpin kita, roh kebenaran ini, memimpin kita untuk menghidupi hidup sesuai dengan kebenaran firman. Ini yang disebut sebagai ibadah yang sejati. Dimungkinkan oleh Roh Kudus karena dia mempersekutukan kita dengan Bapa, dengan Kristus. Dimungkinkan oleh Roh Kudus karena dia memberi firman, dia memberi pengertian terhadap firman, dan dia memimpin berdasarkan firman Allah. Maka kalau saudara dan saya bilang gereja yang sejati adalah gereja yang kemudian bersekutu bersama-sama, maka saya juga mesti bilang persekutuan gereja yang sejati adalah persekutuan yang dipimpin oleh Roh berdasarkan kebenaran firman Allah. Ini yang disebut sebagai standing in truth. Berdiri di atas kebenaran. Saudara bukan hanya bertindak berdasarkan kasih, tetapi saudara dan saya berdiri di atas kebenaran, mengekspresikan kasih setelah saudara dan saya berdiri di atas kebenaran. Maka saya mau ajak saudara untuk melihat kesimpulan terakhir. Gereja sejati didirikan di atas kebenaran. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku. Berbicara mengenai Petrus dengan pengakuan iman yang benar, bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Di atas pengakuan ini, di atas kebenaran ini, aku akan mendirikan gerejaku. Oleh karena itu, maka gereja-gereja yang tidak mengakui Kristus sebagai Tuhan, itu tidak bisa disebut sebagai gereja. Itu kenapa waktu dalam perdebatan mengenai Tritunggal atau Dwi Tunggal, kita menolak yang namanya Dwi Tunggal. Orang-orang yang percaya Dwi Tunggal bukan gereja sama sekali. Saudara dan saya percaya kepada Allah Tritunggal. Gereja didirikan di atas pengakuan ini. Pengakuan Petrus. Berarti gereja berdiri di atas kebenaran. Lalu kemudian hari ini saudara dan saya mendapati gereja yang sejati dipimpin Roh Kudus dengan kebenaran. Oleh sebab itu, maka ekspresi kesatuan gereja sejati tidak boleh mengabaikan kebenaran. Sekali lagi, ekspresi gereja sejati, kesatuan gereja sejati sebagai ekspresi dari persekutuan universal, persekutuan spiritual yang sejati, itu tidak boleh mengabaikan apa yang disebut sebagai kebenaran. Maka kita perlu mengecam, ada hamba Tuhan yang bilang, kan yang penting itu praktis-praktis saja. Orang yang ngomong teologi seperti yang hari ini saudara dan saya bicarakan, itu katanya orang-orang yang ada di Menara Gading. Saya studi teologi dan hari ini masih bergumul dengan studi teologi, sehingga kalau saudara bilang saya ada di Menara Gading, ya, tapi saya juga menggembalakan jemaat. Puji Tuhan untuk itu, karena dengan demikian saya juga ada di lapangan. Saya ada di Menara Gading, saya ada di lapangan. Tapi ada orang yang bilang orang-orang yang di Menara Gading itu tidak tahu lapangan. Apakah dia berdiri di Menara Gading atau tidak? Dia pernah duduk di Menara Gading atau tidak? Kalau dia tidak pernah duduk di Menara Gading, bagaimana dia tahu Menara Gading? Bagaimana dia tahu situasi Menara Gading? Sama seperti dia bilang begini, orang yang ada di Menara Gading atau di dalam dunia teologi, hanya belajar teologi, tidak tahu lapangan. Kenapa? Karena mereka tidak turun dari Menara Gading ke lapangan. Tapi orang ini adalah orang lapangan. Dia bilang, saya hanya orang lapangan. Kalau dia hanya orang lapangan, bagaimana dia ngomong mengenai situasi Menara Gading kalau dia tidak pernah ada di Menara Gading? Saya tidak bilang bahwa orang yang di Menara Gading nggak pernah bisa omong lapangan. Tidak, mereka bisa di lapangan juga. Sama seperti orang yang di lapangan bisa juga ada di dalam Menara Gading setelah mereka belajar teologi secara baik. Saya pribadi merasa bahwa betul hari ini saya juga belajar, maka saya mungkin ada di Menara Gading sana. Tapi ya, saya juga menjejakkan kaki di bumi ini melalui pelayanan-pelayanan praktis terhadap jemaat. Maka tidak ada tindakan praktis atau pelayanan dalam konteks kesatuan gereja yang dapat dilepaskan dari kebenaran. Ini memungkinkan atau ini memberi ruang bagi yang namanya kritik. Ini memberi ruang bagi yang namanya perdebatan, bahkan konflik dalam gereja. Konflik di dalam gereja itu bukan sebuah kejahatan. Sekali lagi, konflik dalam gereja bukan sebuah kejahatan. Jika konflik ini digerakkan oleh emosi yang tidak suci,
Kemarahan yang tidak suci karena kebencian, rasa iri. Ini berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi kalau saudara dan saya menemukan ada kritik, ada konflik, ada perdebatan oleh karena orang-orang memperjuangkan yang namanya kebenaran, maka saudara dan saya tidak perlu khawatir dengan itu. Sekali lagi, jangan khawatir dengan ini. Tidak ada pelayanan yang sifatnya praktis yang boleh dilepaskan dari kebenaran. Itu kenapa bahkan saya nggak usah ngomong jauh-jauh. Saudara ada jadi pengurus gereja, majelis gereja, dan saudara pernah rapat, di dalam rapat saudara pernah berdebat, sama-sama berdebat di dalam rapat karena menginginkan sesuatu yang terbaik terjadi dalam pelayanan gereja. Apakah itu jahat? Pernahkah waktu ada perdebatan di dalam rapat gereja lalu seorang pendeta kemudian berdiri, sudah, yang paling penting adalah pelayanan, jadi mari sama-sama kita berdiri, kita tidak usah berdebat lagi. Ini pendeta gila. Kalau saudara dapat pendeta kayak begitu, saudara sementara dilayani oleh orang gila. Itu berarti dia bilang tidak usah rapat, dan kalau rapat berarti tidak berhenti rapat. Berarti saudara juga akhirnya nggak bisa mengerjakan apa-apa. Tetapi kalau dia bilang mari kita berdoa, kemudian setelah berdoa kemudian melanjutkan percakapan itu di dalam hati yang saling mengasihi dengan tujuan untuk mempermuliakan Allah, memperdebatkan keputusan yang terbaik dalam konteks itu, saya kira nggak ada masalah. Saya di dalam jemaat, saya menggembalakan jemaat, dan di dalam rapat bisa juga terjadi perdebatan. Ada konteks di mana jemaat bisa tidak menyetujui saya, dan saya boleh tidak menyetujui pemikiran daripada sejumlah pengurus misalnya. Tinggal sekarang kita melihat mana yang terbaik dalam pelayanan. Ini dalam konteks praktis loh. Nah, di dalam pelayanan saudara dan saya, dalam konteks paling praktis, saudara tidak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan paling praktis. Sekali lagi, tidak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan paling praktis di dalam pelayanan kita, di dalam kesatuan gereja kita, lepas dari yang namanya kebenaran. Maka, sekali lagi, dalam konteks paling praktis sekalipun, saudara dan saya perlu mempertimbangkan benar dan salah. Mempertimbangkan apa yang disebut sebagai kebenaran firman Allah. Doktrin tetap merupakan sesuatu yang sangat penting. Karena orang yang mengatakan, sekali lagi, yang paling penting hanya Alkitab saja, teologi tidak penting, pada akhirnya sementara berteologi. Karena di dalam Alkitab tidak ada tulisan mengatakan bahwa hanya Alkitab saja, teologi tidak penting. Saudara boleh bolak-balik Kejadian sampai Wahyu, saudara nggak akan ketemu kalimat itu. Jadi jangan percaya dengan omong kosong hamba Tuhan yang menipu jemaatnya dengan mengatakan teologi tidak penting. Karena dia sementara berteologi, sayangnya dia pakai teologi sampah untuk mengajar jemaatnya. Poin yang kedua, tujuan gereja adalah membuat cahaya kebenaran Allah terlihat jelas. Bukan ya sebenarnya. Tujuan kesatuan gereja adalah membuat cahaya kebenaran Allah terlihat jelas dalam dunia yang gelap dan bukan mengaburkan kebenaran. Sekali lagi, tujuan kesatuan gereja itu bukan persatuannya. Yang penting saling mengasihi, saling menyayangi, kebenaran dinodai, nggak apa-apa. Yang penting kita saling mengasihi. Itu bukan gereja. Karena gereja sejati berdiri di atas kebenaran, saling mengasihi berdasarkan kebenaran. Tujuan kesatuan gereja adalah membuat kebenaran Allah terlihat dengan jelas. Nah, kalau gereja bersatu lalu kemudian kebenaran justru menjadi kabur, memutarbalikkan kebenaran, mengkompromikan kebenaran, ya kita tidak perlu ada di situ. Saudara dan saya boleh tinggalkan persekutuan itu. Sama, gereja lokal yang mengaburkan kebenaran, memutarbalikkan kebenaran, mengkompromikan kebenaran, saudara dan saya nggak harus ada di situ. Ngapain saudara dan saya ada di tempat yang jelas-jelas mengaburkan dan mengkompromikan apa yang disebut sebagai kebenaran? Saya mau tutup dengan contoh ini. Satu kali setelah saya berkhotbah, lalu kemudian mengenai firman. Kalau firman Allah itu adalah firman yang benar, maka saudara dan saya harus meresponi dengan benar, meskipun kita suka atau tidak suka. Saudara boleh lihat seluruh Alkitab, kemudian menguji apa yang saya ajarkan hari ini benar atau tidak. Kalau hari ini adalah tidak benar, meskipun saudara sangat mengasihi saya, saudara tidak boleh menerima apa yang saya ajarkan. Tapi kalau saya mengajarkan sesuatu yang benar, dan kalau saudara lihat dengan apa yang diajarkan oleh kitab suci dan yang saya ajarkan ini benar, meskipun saudara tidak suka dengan apa yang saya sampaikan, seharusnya saudara menerima kebenarannya. Waktu saya menjelaskan mengenai hal ini, kemudian setelah pulang, ada kemudian ngobrol-ngobrol dengan jemaat dan ada yang tanya, Pak, bagaimana ya Pak? Kadang-kadang ada di gereja kan ada hamba Tuhan yang khotbahnya itu cepat sekali, sehingga ya kita sulit sekali itu. Mau catat sudah nggak bisa karena dia terlalu cepat. Akhirnya kita simpan pulpen dengan hati kesal dan nggak malas mau dengar dia. Tapi kemudian dia bilang ada juga yang memang kita suka dengar hamba Tuhan yang khotbahnya sedikit cepat, lalu kemudian jumpa dengan hamba Tuhan yang lambat itu. Saya bilang iya Pak, kadang-kadang hamba Tuhan yang lambat itu
Dia belum selesai ngomong, Anda sudah selesai tulis apa yang dia mau ngomong. Dan kami sama-sama tertawa sih gitu. Tetapi kemudian karena saudara suka dengar yang cepat, maka waktu dengar yang lambat kok jadi malas dengar. Kalau karena saudara suka dengar yang agak sedikit lambat, begitu saudara dapat hamba Tuhan yang cepat, saudara sudah malas untuk dengar. Dia bilang kadang-kadang kan ada hamba Tuhan gitu Pak, itu bagaimana? Saya bilang Anda bersalah kalau Anda tidak mau mendengarkan dia, malas untuk mendengarkan dia, tidak mau memperhatikan dia, hanya karena dia ngomongnya cepat atau lambat. Kenapa? Pertama, Anda salah karena Anda mempersalahkan Tuhan yang menciptakan manusia dengan karakter sedemikian. Itu ciptaan Tuhan yang mulia. Yang kedua, pertanyaan saya adalah khotbahnya benar atau salah? Khotbahnya benar Pak, ya sudah. Kalau khotbahnya benar, tanggung jawab Anda adalah mendengarkan itu dengan baik dan meresponinya. Bukan mempersoalkan karakteristik dia waktu mengkhotbahkan firman Tuhan. Lalu dia bilang, bagaimana dengan hamba Tuhan yang khotbahnya benar tetapi hidupnya nggak benar? Saya bilang, Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus tahu bahwa akan ada argumentasi yang seperti ini. Maka Tuhan Yesus pernah bilang kepada murid-muridnya kira-kira demikian. Terkait dengan orang Farisi, dengarkanlah apa yang mereka ajarkan. Mengapa? Ini mengandaikan ada ajaran-ajaran Farisi yang benar. Tapi jangan lakukan apa yang mereka lakukan. Orang kayak begini pun, kalau dia mengajarkan sesuatu yang benar, Anda mesti mendengarkan ajaran yang benar. Meskipun tidak melakukan apa yang dia lakukan. Maka fokusnya adalah apa yang disebut sebagai kebenaran. Itu bukan alasan bagi saudara dan saya untuk tidak mendengarkan ajaran yang benar. Sekali lagi, bahkan terkait dengan Farisi, Tuhan Yesus bilang dengarkan apa yang mereka ajarkan. Karena Yesus sendiri waktu usia 12 tahun mendengarkan pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang saudara dan saya waktu baca mungkin jengkel dan mengeluh juga dengan mereka. Tapi Yesus duduk dan mendengarkan mereka pada usia 12 tahun. Lalu kemudian dia bilang, oke. Kalau saya salah karena saya mempersoalkan karakter, saya salah karena saya tidak mau dengar orang itu meskipun dia benar, dan kemudian ajarannya benar namun karakternya nggak benar, saya nggak mau dengarkan dia, saya salah juga. Lalu bagaimana Pak kalau saya ada di dalam satu gereja, hamba Tuhan itu hidupnya sudah nggak benar, ajarannya juga nggak benar. Siapa yang salah? Saya bilang kamu yang salah lah. Kamu sudah tahu itu ajaran salah, kamu masih di situ. Seharusnya kalau kamu tahu itu ajaran salah, harusnya kamu nggak di situ. Jadi yang salah kamu. Ajaran sesat bisa ada di mana-mana. Tetapi saudara dan saya tidak boleh membiarkan diri saudara dan saya ditipu. Ajaran yang tidak sesuai dengan firman, yang lahir dari mimpi seseorang, yang tidak berasal dari kebenaran firman Allah, itu ada di mana-mana. Saudara dan saya jangan bawa diri ke sana. Sudah tahu itu tidak benar, kita masih bawa diri ke sana. Saudara dan saya membawa diri ke dalam pencobaan, membawa diri ke dalam penipuan. Salahnya di kita. Beda dengan kalau saudara sama sekali tidak tahu. Kalau saudara tidak tahu, kemudian saudara tanya sama saya, apakah saya salah juga? Ya, to some extent Anda bersalah juga. Karena Anda tidak belajar yang benar. Kalau Anda belajar yang benar, Anda akan peka terhadap apa yang salah. Jadi saudara akan bilang begini, jadi semua salah saya. Saudara boleh baca perumpamaan tentang 4 jenis tanah. Dan saya mau tanya, di mana salah sang penabur? Saudara yang dengar firman, dituntut untuk meresponi firman dengan benar. Dituntut untuk belajar firman supaya bisa bedakan mana benar, mana salah. Kalau saudara menemukan satu tempat di mana kebenaran yang sejati tidak diajarkan, saudara tidak punya tanggung jawab untuk tetap ada di sana. Gereja itu adalah gereja yang individual, yang harus masuk ke dalam persekutuan. Karena mereka telah dipersekutukan dengan Kristus, mereka telah dipersekutukan dengan gereja yang ada di segala tempat dan segala zaman. Mereka harus masuk ke dalam gereja lokal, oleh karena gereja lokal itu ditempatkan oleh Allah untuk menolong pertumbuhan iman mereka. Ini adalah ekspresi daripada kesatuan yang tidak kelihatan. Persekutuan gereja itu bukan hanya diekspresikan di dalam konteks gereja lokal. Persekutuan gereja harusnya dikerjakan di dalam konteks persekutuan dengan persekutuan. Gereja lokal dengan gereja lokal. Kesatuan dari gereja-gereja yang berbeda secara organisatoris. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ini bukan sesuatu yang tidak penting. Kenapa? Karena semua gereja terbatas dan mereka tidak akan sanggup untuk menggenapi misi Allah yang besar, visi Allah yang besar, dan ladang Allah yang luas itu. Tidak mungkin dikerjakan oleh satu individu dan satu organisasi. Tetapi, saudara tidak perlu ada di dalam persekutuan-persekutuan atau di dalam gereja-gereja lokal yang tidak mengajarkan kebenaran firman Allah. Dan dengan demikian tidak membuat saudara, tidak memungkinkan saudara untuk kemudian mempermuliakan Allah. Jika persekutuan ini tidak ada kebenaran di dalamnya, saudara dan saya tidak bisa hadir di sana. Jika persekutuan ini atau gereja ini, termasuk GRI, tidak lagi mengajarkan firman dan tidak memungkinkan saudara memuliakan Allah sesuai dengan kebenaran firman yang sejati, jangan ada di GRI.
Lalu setelah saudara keluar dari GRI, apakah itu berarti saudara tidak punya gereja? Enggak. Cari gereja yang lain. Ada orang yang bilang, Pak, saya ini sangat menderita karena saya cari gereja yang sejati. Enggak ada. Jangan sombong. Waktu Elia bilang kepada Tuhan, sekarang semua nabi sejati, semua orang benar itu sudah tidak ada lagi, tinggal saya saja. Tuhan bilang, enggak, saya masih menyimpan begitu banyak orang yang bibirnya tidak pernah mencium mamon. Jadi jangan belagu, kita enggak boleh sombong. Kalau GRI sudah tidak lagi melakukan apa yang disebut sebagai kehendak Allah. Kalau gereja lokal di mana Anda berada sudah tidak lagi mengajarkan firman Allah yang sejati. Saya bilang gereja lokal berarti termasuk GRI. Saudara boleh cari, arahkan mata saudara berdasarkan firman Tuhan. Saudara boleh cari satu gereja yang lain di mana firman Allah itu kemudian masih diberitakan. Saya percaya kalau Tuhan menyelamatkan orang, maka dia pasti juga akan menyiapkan satu tempat yang cocok bagi dia untuk bertumbuh. Saudara dan saya terhubung dengan Kristus, terhubung dengan gereja lokal. Namun persekutuan bukan tujuan pada dirinya, bukan tujuan yang tertinggi. Tujuan yang tertinggi adalah kebenaran Allah harus dipahami, supaya saudara dan saya mengerti bagaimana mempermuliakan Allah. Mari kita berdoa. Kami berdoa bersyukur kepadamu untuk firman yang Engkau berikan pada kami, kesempatan bagi kami untuk belajar kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan memberi pengertian kepada kami, memampukan kami mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami menaikkan syukur kami. Amin.